عبده ورسوله سيد السادات ومعدن السعادات صاحب الآيات البينات والمعجزات الظاهرات صلى الله عليه وآله وسلم الشفيع في من يصلي عليه يوم الحسرات وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرامات. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah takziah malam ke-40 harinya sehubungan telah berpulang ke rahmatullahnya orang tua kita, sahabat kita, kawan kita, sahibul fadilah al-mukarram Bapak Haji Mukhtar rahmatullah alaihi wa ridwanu. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dimaafkan segala kesalahan dan kehilafannya. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan yang ditinggalkan ini adalah orang-orang yang meridhoi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat wabil khusus ashabul fadilah, para asatid, para asatidah, tokoh masyarakat sesepuh yang sangat saya cintai, saya muliakan di lingkungan Rengas Bintaro. Alhamdulillah pada malam hari ini saya boleh mengatakan saya memaksakan diri saya untuk bisa hadir di sini meskipun dalam kondisi yang belum begitu sehat betul. Karena 2 bulan terakhir ini saya terbaring sakit, tapi saya sudah janji ingin hadir. Saya mohon maaf kepada keluarga, pada waktu itu saya ngejar untuk bisa menyolatkan jenazah. Saya datang sudah terlambat, sudah dibawa ke kubur. Tapi dengan beberapa jamaah saya mengajak untuk bertasyhid bahwa almarhum Haji Mukhtar ini saya kenal dia orang baik, min ahlil khair. Maka orang-orang di masjid saya nggak tahu, saya lupa orangnya, saya ajak untuk memberikan kesaksian. Saya katakan asyhidu annahu min ahlil khair, asyhidu annahu min ahlil khair, asyhidu annahu min ahlil khair, wajabat lahul jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberikan kesaksian tafsir itu ada dasar hadisnya. Di dalam sebuah kitab disebut as-salatu 'ala man mata min ahlil qiblah. Penulisnya menukilkan hadis Nabi, kata Nabi, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhadaullah fil ar, antum syuhadaullah fil ar, antum syuhadaullah fil ar. Jadi ketika kita mengambil kesaksian habis sholat jenazah, saya lebih menggunakan kalimat asyhidu bukan isyhadu. Asyhidu itu ambillah oleh kalian kesaksian. Kalau isyhadu bersaksi, nanti isyhadu kalau orang asyhadu an la, jangan disalahkan karena memerintahkannya isyhadu. Isyhadu itu bersyahadatlah kalian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Saya lebih ikut ulama asyhidu, ambil oleh kalian kesaksian annahu bahwa Haji Mukhtar min ahlil khair. Ya min ahlil, kata Nabi, man asnaitum alaihi khairan, siapa orang yang kalian puji sanjung bahwa dia orang baik, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Antum syuhadaullah fil ardh, kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. 3 kali Nabi itu antum syuhadaullah fil ardh, antum syuhada. Makanya kita ambil kesaksian itu bukan bid'ah, ada dasar hadisnya.
Saya nggak bicara itu hadis sahih hasan, pokoknya maksudnya hadisnya dhaif juga boleh kita amalkan asal jangan palsu saja. Asyhadu anna hadhil janazah atau annahu min ahlil khair, bahwa beliau adalah orang baik. Kalau kita kenal apa sehariannya, mengurus rumahnya Allah, ya, ummaru masjidillah, orang yang sering memakmurkan masjid, bahkan ikut dalam majlis taklim. Jadi banyak kebajikan yang dikumpulkan, maka kita berani mengambil kesaksian bahwa beliau adalah orang yang baik, kehidupannya dijalani dengan baik. Jangankan beliau, andai kata ada orang yang kita kenal dalam hidupnya maksiat, itu juga min akhlil khair. Apa sebab? Dia hebat, masih bisa mempertahankan syahadatnya di dalam dirinya sampai dia mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya saya kadang-kadang suka meluruskan orang, jangan suka sebut-sebutnya nggak baik. Ya kesian banget belum sempat sembahyang, mabok mulu, mati. Jangan. Itu orang mati dalam keadaan muslim masih baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang nggak baik itu kalau dia melepaskan iman dan Islam dari hidup, dia murtad, itu udah nggak ada baiknya itu. Itu udah syarrul bariyah. Jadi orang andai kata dia berbuat maksiat masih hebat, masih bagus, ada iman yang masih dia pertahankan. Bisa jadi dalam hidup itu ada ujian, udah lu tukar agama aja. Ini gua kasih duit nih 100 miliar, enggak, tetap gua iman mahal. Itu kan perjuangan. Maka ya ayyuhalladzina barangkali ittaqullah, jangankan kita para sahabatnya enggak nyampe. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, jangankan ukuran kita. Yang masih demen pada mancing, yang masih pada demen nonton bola, yang masih pada demen main catur. Sahabat saja bertanya haqqa tuqatih, apa nyampe ya Rasulullah? Sahabat nanya haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa bisa. Alhamdulillah ada firman Allah, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya kalian. Jadi ukuran kita beda-beda nih. Ya, ittaqullaha untung ada ayat itu kata ulama. Kalau haqqa tuqatih itu cuma itu doang, tidak ittaqullaha mastata'tum, berat kita karena sebenar-benar takwa. Alhamdulillah, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampunya kalian. Jadi kalau malam ngantuk jangan maksain tahajud, ya. Tidur aja kan. Tidur aja kan. Ngantuk. Tapi kita kan nggak adil. Kalau bola kita bangun tuh. Andai kata final nih, ya Real Madrid lawan Barcelona, ya Piala Champion, sampai nyeduh kopi tuh bangun, sampai mesen bini bangun juga ntar ya. Andai kata bini ketiduran nggak bangunin, pasti besok dia main dasar tidur kayak kebok lu, kebluk banget. Ya Allah makan capek banget. Tapi kalau istri ketiduran nggak bangun nggak tahajud, kita ngomongin udah nggak apa-apa, besok dia masih ada tahajud. Itu kalau tahajud kita nggak apa-apa. Kalau bola apa yang ngatain bini dasar kebok lu, tidur kebluk banget. Tapi ini dikatain kebok marah, ya marah balasnya, lu kayak kunyuk. Dari mana lu nyok jam 3 malam baru pulang? Ya, ngapain bini kebok, ngapain kan kayak kunyuk. Anak yang bingung, ini kunyuk sama kawin, kunyuk sama kebok kawin ngapa jadinya gua? Nah, kebok kunyuk, kalau ada anak kayak kata, ini kebok sama kunyuk kawin ngapa jadinya gua? Itu ya. Jadi orang beriman tuh kayak apapun betul tetap orang yang baik. Cuma kita memang kurang amal soleh, sebab itu nyambung innalladzina amanu wa amilus soleh. Mesti ada amal soleh, tapi iman itu luar biasa mahal. Bahkan Allah kata akhrij minan nar man kana fi qalbihi khardalun min hayy, malaikat kata Allah, akhrij, keluarkanlah olehmu minan nar, dari neraka, man kana fi qalbihi khardalun. Jadi orang beriman itu tetap masuk surga meskipun harus diseksa dulu. Kata Allah, akhrij, keluarkan olehmu minan nar, dari neraka, man kana, orang yang bahwasanya fi qalbihi, dalam hatinya khardal, satu biji minal iman. Jadi jangan suka bilang kesian banget dan sempat sembahyang guru mati ke orangnya. Ya masih bagus juga, dia mati dalam keadaan iman. Makanya Allah masabitna alal iman, Allah masabitna alal Islam min dari dunya ila daril. Yang perlu kita gelorakan amal solehnya. Kalau soal iman, soal semuanya la ilaha illallah, dan itu kunci masuk surga. Tapi jangan kloter yang belakangan, minimal kloter tengah dah. Ya kalau kloter awal nggak ada tampang, ini kloter awal ya. Kloter awal nggak ada tampang ini, ya kelihatan mukanya tapi tampangnya nggak ada. Ya mukanya mah kelihatan tapi tampang kloter awal termasuk saya. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya udhuluha bisalamin, amin amin. Itulah kesaksian saya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa ikut sholat jenazah, tapi saya memberikan kesaksian. Beliau ini selalu ikut ngaji, Pak. Bukan karena ketuanya, karena cinta ilmu juga. Kalau lebaran datang ke rumah,
datang ke rumah lebaran sama Dodi datang ke rumah. Dan galenggang kangkung ada aja yang dibawa. Apa pecak gurame, udah dikasih pecak gurame, gede-gede masih diamplopin lagi 2 juta tuh. Alhamdulillah, enak nggak? Alhamdulillah. Makanya saya berani min akhlil khair karena banyak kebaikannya daripada bapak-bapak nggak pernah nongol ke masjid. Kalinya datang bukan nenteng malah ngangkutin rumah saya. So terengginang enak habis toplesnya dibawa. Ya saya berani berkesaksian al-mu'min akhlil. Jadi saya mohon maaf tidak bisa ikut sholat. Bapak sekalian, saya diberikan kesempatan untuk mau izah nggak lama-lama nih karena saya dalam kondisi ini ya kaki saya lagi kurang nyaman kelamaan sedikit saya. Sebetulnya nasihatnya sudah 40 hari yang lalu ya, jadi sehebat apapun orang memberikan mauizah tentang kematian, tidak ada mauizah yang melebihi kehebatan kafa bil mauti wa'idhan, kata Nabi. Sampai Nabi kafa, cukuplah. Kalau sudah cukup kan nggak butuh yang lain. Lagi mauizah kayak gini, kafa bil mauti wa, cukuplah dengan peristiwa kematian wa'idhan ay hala qauli, ia menasehati kita semua. Jadi almarhum 40 hari yang lalu sudah menasehati kita semua. Ya. Jadi kematian itu justru nasihat, bukan ini. Kematian itu nasihat. Ini mohon maaf nih, yang gali kubur juga belum tentu ingat mati. Mana suka gali kubur? Yang gali kubur juga belum tentu ingat mati itu apa sudah udah ingat bayarannya? Iya. Lah di kampung Pondok Pinang satu orang tuh 500.000, gali kubur 3 orang 1.500.000 tuh. Tuh yang gali kubur aja belum tentu ingat mati. Yang mandiin jaga mana ambil ada ambil. Iya ada. Ambil sendiri belum tentu ingat mati. Maka bisa jadi berharap tukang gali kubur ambil nih kalau mau lebaran ada yang mati 20 aja lumayan. Ada yang mati 20 aja 20 kali 500.000. Kalau ambilnya 1.500.000 tuh yang dikerin dalam tuh 1.500.000. Bisa jadi berharap. Iya. Kalau lebaran nih ada yang mati 15 ya lumayan 1.500.000 kali 20 udah berapa? Jadi lebaran punya dodol, BHS, Dina, kuli, tape. Ya. Nah ini saya nggak banyak karena mau idolnya sudah 40 hari yang lalu. Jadi ketika beliau ditelepon sama putranya, saya lagi sakit, lagi puncak-puncak tuh. Jam 3 malam nelpon saya. Ya, saya ingat jam 3 malam tuh saya nggak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ada yang nelpon jam 3 malam banyak kemungkinan nih. Tapi umumnya berita duka. Kalau jam 3 malam telepon, Assalamualaikum ya Allah, Bapak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya langsung Fatihah ya. Bini tahu siapa sih jam 3 malam telepon? Enggak, ini ada orang meninggal ya Pak. Saya langsung Fatihah. Saya ingat kebayang mukanya orang baik. Jadi sebelum 40 hari yang lalu sudah nasihat ketika beliau terbujur kaku, itu jenazah gambar ngomong tuh, ya hari ini gua ditakziahi, kapan-kapan yang bertakziah akan ditakziahi. Hari ini saya ditakziahi, kapan-kapan yang bertakziah akan ditakziah. Kita panamkan itu ya, hari ini gua takziah, kapan-kapan gua bakal ditakziah, itu nasihatnya. Bukan ini. Jadi yang ceramah juga belum tentu ingat mati kan udah ingat bayarannya. Dia mengingetin tuan rumah aja supaya jangan lupa. Ternyata congorannya ngomong biaya juga. Tadi ngatain amin bukan kali kubur dewek sendiri juga sama juga mata duit gak umur aja. Jadi pada hari itu kita bertakziah. Kapan-kapan kita akan ditakziahi itu mau ibadahnya. Terus dimandiin. Dia ngomong juga pada hari ini gue dimandiin. Kapan-kapan yang mandiin bakal dimandiin. Bisa jadi yang mandiin lupa juga. Emang udah tugas gue amin di kelurahan udah dilatih sudah ada sertifikatnya. Ini bisa jadi tuh lupa orang. Maka ketika dia dimandikan dia ngomong pada hari ini gue dimandiin. Kapan-kapan yang mandiin bakal dimandiin. Udah rapi itu diapain? Dikapanin. Pada hari ini gue dikapanin, kapan-kapan yang ngapanin bakal dikapanin. Makanya sunnah pakai baju ilbasus syabal abjad ini. Pakai oleh kalian baju yang putih kan. Kenapa baju putih? Ingetin kita kain kapan. Ya nggak bakal nanti kain kapan kita warnanya kuning karena di orang Golkar gitu. Nggak mungkin warnanya merah, apalagi merah malaikat dedek banget lah. Karena kan dedek dicekek sama malaikat dikencik gitu. Ya mau putih, hitam, kuning karena DPK enggak, semuanya warnanya putih. Ilbasus syabal abjad. Sunnah kita pakai baju putih mengikatkan kain putih kita. Udah kain kapan. Udah disolatin. Ngomong lagi dia. Pada hari ini gue disolatin, kapan-kapan yang nyolatin bakal disolatin. Saya mau nanya, presiden mati nggak? Jenderal mati nggak? Wakil presiden mati nggak? Menteri mati nggak? Gubernur mati nggak?
gubernur, wali kota mati, camat mati, lurah mati, RW mati, di bawah RT apa? Ini RT udah ngarep, mudah-mudahan gue nggak disebut dia, udah disebut RW pasti R, mana di RT? RT mana RT? Mati juga TNT. Ustadz mati nggak? Belakangan dah. Belakangan. Ya meskipun terakhir banyak yang berpulang ke rahmatullah karena umat membutuhkan. Semuanya kullu nafsin za'iqatul maut. Waktu disolatin yang ngomong pada hari ini gue disembayangin kapan-kapan lu yang pada nyembayangin gue bakal disuruh itu kafabil mauti wa ilam di situ. Udah dibawa jenazahnya dibawa kubur. Pada hari ini gue dibawa diusur kapan-kapan yang gotong bakal digotong juga udah di kuburan turunin. Pada hari ini gue diturun Bismillah wa ala millati rasul, turun jenazah Bismillah wa ala millati rasul. Mau pala duluan boleh, mau kaki duluan serahkan, yang penting dikuburin itu Bismillah wa ala millati. Tuh dia ngomong lagi pada hari ini gue dikuburin kapan-kapan yang nurunin bakal diturunin gitu. Masukin yang lahat tuh, bukan di ini kan yang lahatnya Allahu Akbar, yang lahat tuh saya kalau nggak ingat dah, kalau udah ingat gitu Allahu Akbar, liang lahat tuh kan kecil ya, ada tingkat masih itu pakai papan, masya Allah. Tuh dia ngomong lagi pada hari ini kapan-kapan yang nutup papan tuh bakal ditutup juga papan buat dia tutup lubang hari-hari diuruk tuh. Pada hari ini gue diuruk kapan-kapan yang nguruk bakal diuruk darapin tinggal ya Allah, ditinggal kita sendiri. Ini yang kemudian membuat seorang tabi'in min kibari tabi'in Ibrahim bin Adham melepas semua kekayaannya. Bahkan dalam riwayat dia punya 300 budak, dia lepas, dia antumul ahrar, kalian semuanya orang merdeka. Budaknya dibebaskan semuanya, dimerdekakan oleh Ibrahim bin Adham. Ini yang kemudian peristiwa kematian ini yang membuat dia melepaskan semua kekayaan di dunianya. Bahkan yang tersisa cuma tongkat saja yang menemani beliau untuk ibadah haji, tinggal tongkat saja yang dipakai. Hartanya begitu banyak. Kalau modal kita udah nggak ada mungkin. Barangkali kita masih nyisain dan 3 pintu kontrakan, maka kita sisain aja, tinggal dilepas semuanya. Itu nggak kira? Ya kebun jangan dijual semuanya dah. Kita sisain buat anak cucu dah. Ibrahim bin Adham itu karena Allah berikan dia jalan nur ilahi, dia lepaskan semuanya hartanya. Kenapa? Beliau katakan ra'aitul qabra muhisan wa laysa ma'i munisud. Beliau katakan ra'aitul qabra muhisan, aku saksikan kubur muhisan, sangat asing, ya liar. Walaysa limu walaysa ma'imu nisun, dan tidak ada yang menemanku. Kalau kita lihat kubur kita ditinggal sendiri, tinggal sendiri, itu asing, liar, dan nggak ada yang menemani kita. Makanya kalau kita sholat, ya Allah baca Quran, mudah-mudahan dia jadi teman kita di alam kubur tuh. Itu Ibrahim bin Adham melihat kubur dan hikmah, ya Allah. Ra'aitul qabra muhisan wa laysa li munisun. Aku lihat kubur itu begitu menyeramkan dan tidak ada yang mau menemani. Ada yang menemani kita? Secinta-cintanya istri pada suami, itu mohon maaf nggak ada yang mau ikut nemenin, Pak. Secinta-cintanya, ya istri meninggal, nggak ada suami yang ikut kubur. Ya. Kalau istri meninggal, ya tanah belum kering aja udah akad lagi. Model kayak begini potongannya. Tuh, ya Allah menyeramkan dan tidak ada kawan. Makanya kebajikan itu kita lakukan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Dipanggil kita sama Allah dan masih ada kemungkinan kita kembali. Nanti akan dipanggil sama Allah dan kita tidak kembali lagi. Itu panggilan kematian. Ada panggilan sholat, panggilan haji, panggilan haji masih bisa pulang, sholat masih bisa pulang ke rumah di sholat. Nanti ada panggilan yang kita nggak pulang lagi, yang panggilan kematian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Maka Ibrahim bin Adham dia lepaskan semuanya kemewahan dunianya karena lihat kuburan itu begitu menyeramkan. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya dulu sering ceramah soal pemakaman yang San Diego Hill gitu. San Diego di mana Kerawang, San Diego Hill itu. Saya belum pernah kesana, tapi Allah takdirkan saya dibikin keder mau ceramah, saya bikin keder keluar Kerawang Barat. Terus mobil terus kata supir saya bilang, "Pir ini mau kemana?" Ya ikutin, ada petunjuk tuh. San Diego Hill, ya Allah, itu kuburan. Makanya mohon maaf ini, ya. Ibrahim bin Adham lagi saya cerita. Terus ya, dikit lagi ya. Itu ma min sobahin illa wa ya'tini syaitan. Ibrahim bin Adham itu kan orang soleh, tabi'in. Tapi ma min sobahin illa wa ya'tini syaitan. Tiadalah dari setiap pagi kecuali datang kepadaku setan.
Jadi Ibrahim bin Adam tuh tiap pagi didatengin setan. Bapak mau nggak tiap pagi didatengin setan? Iya. Yang model kayak gini mah ke dapur aja minta anterin mau bininya. Anterin gua ke dapur ya laki. Minta anterin ke dapur. Ini Ibrahim bin Adam tiap pagi didatengin ma min sabahin illa wayatini setan. Wa yasalani an salasin. Dia nanya pada saya 3. Pertanyaan 3. Mada ta'kulu? Mada talbasu wa aina taskun. Pertanyaan 3, mudah pertanyaan. Mada ta'kulu, apa yang akan kau makan? Wa mada talbasu, dan apa yang akan kau pakai? Wa aina taskun, dan di mana kau akan tempat tinggal? Kan mudah. Mau makan apa, mau pakai apa, mau tinggal di mana. Tapi kalau salah jawab, kita bisa jadi melupakan mati kan. Ya. Ibrahim bin Adam ditanya, mada ta'kulu, apa yang akan kau makan? Ini soal makanan bisa jadi melupakan kita kepada makanan yang pasti kita makan meskipun belum. Itu yang kullu nafsin dha'iqah, setiap jiwa akan merasakan. Kalau sekarang Bapak uli, segala apa lagi tuh? Uli, pisang, gemblong, terus kue hianat itu. Kue apa namanya? Kue jujur atau kue hianat? Masih kita bisa makan. Nanti ada makanan yang pasti kita makan meskipun belum kita. Ini yang orang sering lupa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka makanan-makanan itu bisa jadi mengecoh kita, melupakan akan makanan yang pasti kita. Dan itu pasti meskipun belum kita makan. Biar jauh-jauh di kita. Ini soal makanan bisa melupakan kita soal kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya dulu ada yang suka ngaji juga dulu, bekas pejabat. Ya kalau pejabat kan duitnya banyak. Makanya pada dekat pejabat yang merokok kantong mulu. Ya ini dia suka ngaji. Kalau bisa ngaji suka ngajak makan. Sob kita makan. Aduh, kapan-kapan lah saya masih ada taklim lagi. Tapi sudah saya nolak. Akhirnya saya ikut juga. Diajak makan tuh. Diajak makan. Ya kan namanya pejabat nggak mungkin makan di warteg. Pakai nasi goreng pinggir jalan nggak mungkin kan. Saya diajak makan keliling. Pakai mobil dia Pak. Udah mampir restoran, masya Allah. Restoran itu kalau saya sebut nama restoran itu orang pasti tahu. Dan isinya itu mengartis pejabat. Itu pintunya juga gede banget. Yang bukain, masya Allah. Mohon maaf nih restoran yang bukan nenek-nenek. Iya. Ya kalau kurang-kurang iman, angkat lagi. Buka pintu, silakan. Bajunya bagus, orangnya cakep, silakan. Sudah dianterin saya meja duduk ya sini. Saya kan orang kampung, model kayak gitu kagak demen. Saya mah demen kalau makan angkat kaki, makan angkat kaki yang bocor-bocoran keringat. Tapi model ini kan makannya akan kaki. Kurang sumbrah kalau nggak angkat kaki. Ini model makannya angkat kaki, giliran bayar angkat tangan. Ya, saya mah ada temen tuh yang model ikat-ikat dan segala macam serbet segala macam. Itu di meja aja mah ada garpu, ada pisau, ada sendok, ada gergaji, ada kampak. Nah orang kampung itu makan angkat kaki sambel. Kadang-kadang sayurnya nggak di uyup aja langsung. Betul kan? Sumbrahnya enak begitu. Jadi sebenarnya jadi orang kampung itu enak Pak. Kalau jadi orang kaya banyak protokolnya. Duduk di sini bangkunya. Udah biarin gue mau duduk, gue mau angkat kaki gitu. Saya diajak makan orang lagi, wah makannya enak. Enggak juga, kurang enak kan ingat di rumah juga ada jengkol, ikan asin, sambal, ya, sayur, lalap gitu enggak? Enak kan? Enak dah, sumber angkat kaki sampai keringetan kita makan. Coba di restoran keringetan. Makan di restoran keringetan dan ini orang kampung kamu. Barangkali nggak kasih mobil bapak ke restoran jangan kesini. Udah, itu dikasih daftar menu. Sebelum makan kan ada makanan pembuka. Silakan mau pilih apa tuh? Saya baca nggak ada yang saya kenal tuh makanan daftar makan bahasa Perancis semuanya. Nah, ini aja saya kopi dulu dah. Kopi dulu ya, kopi dulu dah. Ngopi dulu. Numero uno tuh nomor 1. Kopi numero. Udah secangkir Pak. Saya ngopi kan segini guys. Ngopi secangkir mana enak. 2 kali uyup habis. Udah kasih kopi. Itu mohon maaf namanya bacot-bacot kampung. Ya, saya cocoknya kapal api 2000 itu Pak. Dikasih kopi gitu. Ini rasanya rasa apa tuh, rasa kemana ini? Saya uyup juga. Ya, kopi apaan ini? Udah habis minum cuma 2 itu aja, 2 uyupan aja.
Diangkat tuh kopi sebelum habis. Kenapa emang nggak dihabisin? Kalau dihabisin kawan kampungan nggak habis. Kalau makan nggak habis ini. Udah diangkat. Saya daftar menu harganya kopi tadi. Itu kopi secangkir 75.000. 75.000 ya Allah, kalau gue beliin kapal api bisa buat jembreng. 75.000 kapal api kan 2.000 betul nggak? Dapat berapa bungkus? Dia 75 bagi 2.000 aja berapa? Bisa bikin jembrengan kapal api kita. Kalau gue tau dia gue minta mentahnya aja. Udah habis itu kopi makanan tuh. Daftar makanan bahasa Prancis nggak ada yang saya tahu Pak. Saya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis. Tapi ini aja fried rice. Fried rice. Tahu fried rice? Iya, ini sego goreng bahasanya. Fried rice. Ini yang gue kenal ini fried rice. Ini aja. Ini apa? Nasi goreng ya, baik nasi goreng. Udah saya tungguin sampai 1,5 jam, lama amat. Gue aja goreng nasi paling setengah jam sampai 1,5 jam belum rapi-rapi. Akhirnya datang tuh bawa ini. Piringnya gede Pak. Iya piring restoran, piring kaleng. Gede. Piringnya gede, nasinya cuma tunclok segini. Piring gede, nasinya cuma segini di tengah gitu. Sama ditancepin udang di tengah. Lagu Thailand ini. Ditancepin udang sama di pinggirnya diaur daun gitu. Aur daun, gue pikir belum mengkur. Makanan apaan nih kalau aur daun itu saya makan. Itu nasi goreng ya beda banget gitu, orang kampung nasi goreng kan garamnya cukup, segala macam cukup ya. Saya makan cuma 2 suap, saya tinggal aja. Udah terima kasih. Angkat. Enak ngeliat ini. Gue pikir lu aurin dan mengkudu, gue makan juga kagak dan mengkudu Pak. Udah diangkat. Saya lihat daftar harganya itu nasi goreng segitu harganya 150.000. 150.000 ya kalau gue tau gue minta mentahnya. Eko tambah 75 udah 220. Yang hobi mancing yang gue buat mancing. Model kayak gitu. Tapi orang yang makan di situ Pak akan merasa bangga pernah makan di resto itu orang-orang kaya pejabat. Nah ini hati-hati soal makanan bisa membuat kita lupa kepada kullu nafsin dha'iqatul. Emang begitu iblis pinter Kak. Soal makanan padahal kalau kita jawab lupa ada makanan yang pasti nih Pak. Kalau itu sih makanan-makanan mewah nggak orang mau makan. Atau sekarang kan banyak makanan Pak, tempura terus sukiyaki, ada teriyaki, maling. Ya, ada sabu hati. Ada sabu hati ya? Tuh, kan ada sabu hati di Bintaro tuh. Makanan apa itu Pak? Ya boleh lah sekali-kali ajak Mas Bini. Mas, mari kita makan di luar ya. Bini udah ngarep banget Pak. Gue sebagai bisa dulu ntar kita makan di luar. Sampai di luar. Bang mau makan luar ya lu gerak tikar depan rumah kita. Di luar. Kiblat gue gitu. Ya kan makan di luar, gerak di luar tuh dilangkang di luar. Enggak maksudnya kalau ada rezeki ajak makan bini Pak kemana kayak jangan pecel ayam mulu, pecel ayam ada yang enak asam buah itu. Itu kan ngambil lauknya sendiri Pak, daging, udang, bakso gitu. Bawa itu kompornya ada di atas mejanya kan, itu kan. Ya, jangan takut meleduk. Wah ngeri meleduk gue nggak jadi makan gitu. Makan. Ini orang yang pernah makan di tempat kayak gitu tuh menjadi kebanggaan sehingga melupakan ada makanan yang pasti dia makan. Makanya iblis tanya, "Madza ta'kulu?" Apa yang akan kau makan? Ini ingin mengecoh Ibrahim bin Adam supaya melupakan kullu nafsin. Itu bahaya. Kita sering lupa Pak, kullu nafsin dha'iqatus, semua akan merasakan kematian dan itu pasti. Coba sama engkong sama cucu yang pantas meninggal duluan yang mana? Engkongnya, cucunya duluan, ya kan? Mesti kan cucu belakangan, nggak urut kacang nggak. Kullu nafsin inilah bahayanya. Kata Allah dalam hadis qudsi, ad-dunya gharrarah wa talibuha magrur. Dunia itu sangat memperdayakan kita. Gharrarah sangat menipu, wa talibuha dan orang yang menuntut dunia mencari itu magrur, orang yang terperdaya. Soal makanan hati-hati. Makanan bisa melupakan kita pada makanan yang pasti akan kita makan. Yang kedua madza talbasu, apa yang akan kau pakai? Ya kalau kita barang koko, batik gitu ya. Ini juga mengecoh Pak. Orang tuh sering soal pakaian bangga-bangga sampai dia lupa pada, maka dikatakan madza ta'kulu akulul mauta.
apa yang akan kau makan? Dijawab, akulul mauta, saya akan makan kematian. Iblis nangis tuh, oh sialan banget orang gue mau tipu. Dia jawab, benar, akulul mauta, apa yang akan kau makan? Maka takulu akulul mauta, apa yang akan kau makan? Saya akan makan kematian. Jadi bapak-bapak kalau ditanya sama bininya, bang mau makan apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Bang mau makan apa? Gua makan mati. Ini laki ditanya baik, dia kesambet gimana? Ini bumben banget. Mada takulu akulul mauta. Betul jawaban tuh. Ya, saya akan makan kemana? Ayatnya kullu nafsin. Jadi yang akan kita makan itu kematian, bukan makan, itu ayat. Sudah. Yang kedua, mada talbasu. Dijawab al-basul kafana, saya akan pakai kain kafan. Nangis lagi iblis tuh. Kita akan ditanya begini, bang terkondangan pakai baju apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Gue mau pakai kafan. Emang pocong? Iya betul. Al-basul kafana, saya akan pakai kain. Ini pakaian kita sejak nanti kita ditaruh sampai nanti hari pembang, kan kita kain kapan itu, tapi kita orang bangga dengan kain-kainnya, kain BHS. Makanya kain BHS kan mereknya nggak dicopot, iya. Betul nggak? Ada mereknya nggak? Iya. Ada bahkan yang gandul-gandul yang jadi gunting, iya, kelihatan BHS. Dan itu udah kelas. Orang banyak kalau pakai kain BHS sudah mengangkat kaki di mobil. Kalau cap gajah duduk mau disobek. Ini ucapan gajah duduknya makin gemuk lagi, pakai kain persis gajah lagi duduk. Kita kalau lagi pakai kain BHS suka nengok samping, ini modelnya anuan cap gajah duduk, cap apa lagi tuh? Gajah bedug. Iya, banyak ada gajah sila, gajah duduk, cap mangga. Hati-hati, pakaian akan melupakan kita pada pakaian akhir al-basul kain kapan Pak? Makanya sebenarnya siapkan, udah siap beli kain kapan? Atau minimal yang punya umrah ada wasiat kapan nanti gue mati tuh kain umrah gue pakai buat bungkus tambahan gitu. Boleh aja. Siap-siap kain kapan. Maka al-basul kafana. Ini pertanyaan yang mengecoh, melupakan kita pada pakaian kuburan kita, kain kan? Kapan? Makanya sering orang bangga dengan pakaian. Masya Allah, jasnya. Makanya kalau jas mahal kan mereknya ada di sini. Iya. Sini tuh. Kalau dia pakai dia begini, asal nggak dibaca sama orang gitu. Sepatu juga diangkat, ya, digoyang-goyangin. Itu bukan capek, dia mana sepatu kan dicap buaya, cap buaya, punya pakai buaya, sepatunya kecap. Jadi pakaian dunia kita akan bisa melupakan kita pada pakaian akhirat. Jadi kalau ditanya mada talbasu al-basul kafana. Yang terakhir, aina taskunu, di mana kau akan bertempat tinggal? Dijawab, askunul qabro, saya akan menempati kuburan. Ini soal residen, tempat tinggal, kediam itu bergambangan juga. Saya kalau ceramah di mana-mana, Ustaz dari mana Pondok Pinang, sebelah mana Pondok Indah, sebelahnya. Mereka ke bagian Indah, saya ke bagian Pinang. Ini juga sebenarnya kan Rengas, Bintaro menyantolin aja belagu padahal. Rengas kan? Rengas Bintaro. Wah, Rengas. Bintaro baru-baruan. Saya ditanya, Ustaz tinggal mana? Pondok Pinang. Sebelah mana Pondok Indah? Sebelahnya. Mereka ke bagian Indah, saya ke bagian Pinang. Itu orang-orang Pondok Indah ya kita akui memang harga tanah mahal Pak. Bisa puluhan juta, bisa miliaran gitu. Sudah, makanya kalau orang-orang Pondok Indah tuh ada tahlilan gini biasanya ngundangnya orang Pondok Pinang. Telepon Ustaz, mohon nanti habis Isya bawa jamaah 10 ya tahlilan di Pondok Pinang. Makanya pada nitipin nomor WA sama saya. Ustaz nomor WA jangan dihapus ya, kapan orang tahlilan ajak lagi. Ya aja tuh 10 orang. Girang-girang banget kok saya ajak. Ustaz nanti dijemput pakai bluebird yang 3/4. Iya. Udah baksonya. Nyampe jalan. Ya jalan di Bukit Golok Pak. Sebelum tahlilan pada jalan-jalan dulu. Gue bilang nih kebun orang. Orang kampung. Udah ini. Itu residennya. Tapi ingat nih, bikin kita lupa pada kuburan. Kasih ajak tahlilan. Udah. Kalau yang punya rumah Ustaz Sofwan, nanti antum yang baca Yasin, tahlilnya, doa mau idahnya. Jadi borongan mau saya semuanya. Iya. Udah kata jamaah waktu borongan. Borongan Pondok Indah. Udah akhirnya udah rapi-rapi Yasinan, mereka ngaminin saya ceramah. Udah makan, silakan makan. Orang kampung kan biasa makan urat, makan dokoh banget. Enggak cuma itunya digotong tuh, apanya saungnya diangkut.
Udah berkenyang, udah saat masa sering-seringnya kan nomor WA saya jadi hapus aja. Saya gue kagak hapus. Udah rapi-rapi, udah punya rumah. Saat kalau mau pamit, oh iya silakan, saya mau pamit ya udah. Jadi pintu ngasih amplop saya 10. Saatnya ditip buat jamaah, yang selalu saya sampaikan. Pada lirik tuh waktu saya dikasih amplop. Buat lu ini gue kata amplop lagi. Udah di mobil Pak, di mobil pada ngomong aja ya. Mana tuh amplop ya? Saya bagi ini punya lu emang hak lu kan? Tapi satu. Udah bagian udah saya pikir dia kantongin. Pada ada suara brebet. Woi, gue bilang buka depan bini lu tuh. Dia buka brebet, dia buka amplop. Saya bilang berapa isinya? Alhamdulillah saat gopek, masing-masing gopek. Gopek. Pada ngomong begini, kita nyengaminin dari ngantuk aja gopek lah. Bagaimana yang mimpinya? Doa-doain loh. Berapa duit itu gue merasa ngomong gue tabok apa aja urusan. Nanya doain, kita yang ngaminin bari ngantuk aja gopek. Lah dia bertahlil di borong dia, yasin, doa, ceramah berapa duit. Alhamdulillah saya di amplopin satu. Nih gue dapat ceban nih. Ceban. Udah jangan minta lagi sama gue udah kasih. Gue hapus nomor WA lu. Oh, ampun padukan semua. Udah. Ntar bukanya depan bini lu, bukan enggak penasaran saya pengen tahu isinya berapa. Udah. Akhirnya besoknya saya ke rumahnya. Laki lu semalam ya meskipun pada mancing mulu buat tahlilan malam. Diamplopin tuh. Berapa duit katanya? Iya saya dibagi saya cepet. Emang berapa dia ngomong? Dibagi 200 katanya. Bohong laki lu. Gopek 200 apaan, yang 400 buat mancing gitu. Pak, saya jujur aja, kalau dari mana-mana tuh buka amplop depan bini kan. Bini doanya kan betul nggak? Doanya. Kalau kita keluar tuh bini doanya, Allah rezeki saya, laki saya biar lancar, biar banyak. Lagi ini kan begitu ngarepin kita pulang bawa apa? Buat duit. Makanya kalau kita dapat rezeki buka depan bini. Saya kalau buka amplop depan bini Pak. Sini kita buka amplop. Dan bukain amplop, isinya saya ambil, amplop saya kasih dia. Isi depannya amplopnya buat kondangan. Dan daripada kita beli di warung lagi, betul nggak? Iya, simpan. Makanya kalau ngamplopin saya jangan sampai dilem, bisa dipakai lagi tuh amplop. Isinya saya ambil, amplop. Akhirnya kan minta juga kalau mau kondangan tuh, kemarin kita bukain sama-sama tuh saya simpan. Saya jujur aja Pak, kalau di rumah dompet saya geletakin di atas meja. Isinya. Jangan ngomong ada isinya. Kualat loh. Apa nggak ada isinya? Saya kalau keluar rumah argo jalan udah tuh. Argo jalan, makanya orang-orang pada paham. Kalau Ustaz Sopan keluar argo udah jalan tuh 500, 1000, 1500 tergantung kilometernya. Udah balik lagi, itu pondok indah. Nggak apa-apa orang punya kebetulan rezeki. Ya kalau hidup mah kalau rezeki kata ulama silakan beli bini, ajak yang enak. Punya rezeki beli mobil, jangan anak 6 naik Vespa semuanya diboncengin. Daripada nemplok di Vespa. Ada rezeki beli mobil. Ada rezeki bikin rumahnya mewahnya bagusan dikit buat kesenangan dunia. Kan dunia perlu hasanah, betul nggak? Bagaimana akhirat mau hasanah kalau dunianya tidak fit dunia? Makanya Robbana atina fid dunya hasanah. Dunia tuh ya ini cukup kita sandang pangan papan. Tuh saya akui saya pondok indah. Nah orang residen itu menjadi kebanggaan Pak. Tinggal di tinggal. Tapi ingat, kita suka lupa. Makanya kita aina taskunu askunul qabr. Di mana kau akan bertempat tinggal, aku akan bertempat tinggal di kuburan. Makanya ada San Diego Hill tuh. Itu satu coupling bisa 5 miliar. Anak, istri, sama anak, suami, istri, anak 2 tuh coupling. Dikit 5. Mindset saya beri ya Allah 5 miliar. Coba kalau kita sumbangin sedekah jariah bikin masjid gitu. Ngalir. Coba itu 5 miliar. Tetap juga 2 kali 1, nggak ada yang dibikinin kolam renang, kolam kuburannya, AC-nya nggak ada juga, kipas angin itu jangan kan kipas dapur dia nggak ditaruh di situ. Tuh, coba kalau 5 miliar ini kita sedekah jariah buat bangun masjid, sedekah ngalir terus. Tapi orang kan gitu gengsi ya. Sampai urusan kuburan pun gengsi beda. Di kuburan situ wakaf Bintaro belakang tuh dekat pasar. Ambil yang dikuburin tanah kusir aja beda. Kan kuburan memang tanah kusir lah, beda kelasnya. Lagi San Diego Hill. Sampai urusan kuburan aja orang bisa jadi lupa kematian. Nanti tidak apa yang kau akan makan, aku dulu mau tak apa yang kau akan pakai,
kain kafan di mana Pak tinggal di kuburan. Nah, almarhum ini sudah menempati alam barzah namanya. Ma baina dunya wal akhirah. Barzah itu artinya dinding. Karena dia mendindingi antara dunia dengan akhir, belum akhirat sebenarnya. Al-barzakh itu ma baina dunya wal akhirah. Jadi meskipun itu kata Nabi udah akhirat, tapi bukan akhirat yang sesungguhnya. Karena dia cuma dinding saja yang mendindingi antara dunia dengan akhirat. Tapi kita perlu Pak doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Ada doa yang wa min adzabil. Di situ ada kenikmatan dan ada adab. Maka itu pun kita persiapkan. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kubur itu persinggahan pertama daripada persinggahan. Fa'afaman naja minhu fama ba'dahu aisyarun minhu. Kalau orang selamat dari urusan kuburannya, maka kesonanya lebih gampang lagi. Wa illam yanju minhu, kalau dia enggak selamat urusan kuburan, fama ba'dahu asyadun, maka kesonanya akan lebih berat lagi. Jadi kuburan harus kita perhitungkan, Pak. Karena ukuran di situ orang selamat, maka sonanya akan lebih mudah lagi. Terminal pertama, kalau checkpoint terminal pertamanya lolos, kesonanya lolos. Tapi kalau checkpoint pertamanya udah